Bang, gimana nih? Kalau kan gue tahu lu di pertanian, gue di pertanian juga. Iya, Kita brainstorming lah bang tentang pertanian ini gimana. boleh. Nah, eh, gini bang, kenapa ya? Semakin kesini kebutuhan si pupuk tuh semakin banyak setiap tanaman tuh. Karena kadang pas pertama misalnya nih hasilnya bagus. Iya, benar, Nah, benar. pas kedua kalinya dia nanam lagi hasilnya kurang bagus dari yang pertama. Kurang maksimal lagi gitu ya. Hmm. Oke, Menurut oke. lu gimana tuh bang tentang itu? Eh, begini ya bang, kan si tanah tuh mungkin ada unsur haranya gitu kan. Iya ya, ya Terus betul. dulu itu kan mungkin tersedianya banyak gitu. Yap. Jadi fenomena dulu bagus itu mungkin karena, bukan mungkin ya, lebih akuratnya karena masih banyak pupuk yang tersedia, Yap, siap. unsur hara makro dan mikronya gitu. Tapi kan setelah terus-terusan Ya. hingga akhirnya unsur hara tersebut jadi kekurangan lah kayak gitu. Betul betul betul. Itu Hemat sih. gua juga sih yang tadi lu bilang bang tentang unsur hara makro dan mikro, ya itu emang esensial ya bang, Ya, diperluin sama tanaman ya. betul. Yang kalau makro tuh kan banyak ya bang, kayak nitrogen, fosfor, kalium, apa lagi sih bang? Ca, Ca, magnesium sulfat, magnesium, sulfur gitu ya Ya. bang. Terus yang mikronya tuh ada zinc, zinc, mangan, mangan, boron, terus suprum, ya tembaga, sebagai besi ya bang, ya. molybdenum lah terakhir ya. Itu Ya sekitar berapa sih ya, 12 13 itu 13 13 ya, 13 unsur 13 hara. karena yang 3 lagi kan di Udara, CH, ya. karbon, hidrogen Hidrogen sama sama oksigen oksigen. ya, betul. Berarti emang seharusnya tanaman tuh memerlukan semuanya ya bang. Perlu semua karena kan setiap unsur hara itu mempunyai fungsinya masing-masing Ya gitu betul kan. betul Gitu. Dan kenapa sekarang banyak ada fenomena tomat yang kurang maksimal, itu berod lah betul. kalau di petani namanya. Kalau di Itu istilah Sunda kali ya iya, bang. istilah Ya, Sunda lah. ya. Itu berod yang kayak buahnya itu kayak kurang air kayak Oh, gitu. dalamnya kurang air. Kontrol kayak kurang air kayak gitu. Nah, itu mungkin hemat saya pikirannya ke sana gitu, Bang. Jadi karena unsur hara eh, yang tersedianya sudah kurang gitu. Betul betul. Pada umumnya eh, yang sering dijumpai di lapangan itu pemupukan hanya unsur hara NPK aja Oh gitu, iya betul. kebanyakannya gitu. Yang kalau dulu mah apa sih namanya, kayak urea yang kayak itu. Ya, Apa sih itu sebutnya? Kawinannya bang. kawinan lah Nah itu. betul betul. Oh Gitu, iya. itu. Dulu kan urea kan nitrogen bang ya Nitrogen, bang. iya. SP36 fosfor gitu ya. KCl kalium. Kalium itu Oh iya hanya mengkombinasikan itu aja gitu. 3 Sedangkan unsur hara itu ya. ya, sedangkan 13 yang lainnya nggak tidak terkontrol lah hingga akhirnya terjadi defisiensi atau kekurangan Oh lah iya gitu. benar, defisiensi unsur hara. Iya, Ya. gitu sih Bang. Kayaknya banyak sekarang yang asalnya suatu daerah tersebut bisa atau berpotensi, sekarang malah udah nggak berpotensi lagi untuk menanam tanaman tersebut gitu. Mungkin karena unsur haranya itu tadi sudah mulai kehilangan lah kayak Ya, gitu. ya, betul. Ya, sebenarnya perlulah ini edukasi ke masyarakat, mau itu petani mau itu bukan ya, Iya. yang mau terjun di bidang pertanian, karena kan ya ibaratnya manusia lah bang ya, kan Iya. ada bukan semboyan, apa sih istilah yang bilang 4 sehat 5 sempurna itu bang. Nah, Kayak iya. itu kebutuhan nutrisi akan makanan itu ibaratnya disuntik lah untuk manusia agar memenuhi kebutuhan makanannya, seperti itu ya bang. Di Iya, pertanian juga kurang yang lebih sama seperti itu unsur lah. hara makro mikro tuh itu ibaratnya udah memenuhi 4 sehat 5 sempurna ya bang. Iya, lebih kayak gitulah. Bisa dikatakan unsur hara itu gizi lah kalau di manusia Iya, gitu. iya, Kan. iya, betul. Kurang lebihnya seperti itu. Gitu. Jadi ketika kalau misalkan diibaratkan ke orang, terus itu kayak
sistem pemupukan yang hanya N, nitrogen, fosfat dan kalium aja, itu kan jadi jatuhnya itu kayak orang makan nasi aja gitu. Itu kan mungkin bisa tumbuh cuman nggak optimal kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Tapi misalnya gini ya Bang, kan sekarang misalnya dengan pemakaian NPK gitu ya, atau pemakaian urea dan sebagainya gitu, Ya, ya. itu petani atau misalnya yang berusaha tani lah, bisnis di pertanian itu memerlukan investasi budgetingnya misalnya 10.000 nih. Ya, ya. Kalau misalnya 13 unsur hara mungkin jadi nambah Bang uang yang harus dikeluarkannya. Kalau bermain ke sana mungkin secara apa namanya tuh finansial kayaknya bakalan nambah, emang bakalan nambah karena kan jumlah dan kuantitasnya juga bertambah Ya gitu betul kan. betul. Termasuk dari unsur hara, ketersediaan juga pasti bertambah. Tapi dilihat dari segi yang lainnya, nanti kita coba tambah sedikit pupuk, mungkin uang juga nggak terlalu besar lah gitu. Tapi nanti setelah panen itu akan signifikan lah gitu Bang. Oh berarti Jadi poin plusnya di produktivitas berarti nah, ya Bang. produktivitas mungkin kita hanya memberikan sedikit, tapi untuk tujuan nanti yang lebih besarnya lagi Oke, kayak gitu. jadi punya hasil panen yang ibaratnya kalau lihat chart mah eksponensial ya Nah, gitu ya. itu kayak Oke, gitu. oke. Jadi di awal tuh kayak seperti nambah banyak, padahal nanti bisa terganti dari hasilnya kayak gitu. Berarti iya sih, lebih bisa jadi lebih untung ya Bang untuk Lebih nambah. malah lebih untung kalau kayak gitu. Untungnya nanti produktivitas tinggi, terus lahan juga jadi maksimal produktif tuh, benar-benar produktif lah kayak gitu. Karena ibaratnya memenuhi syarat gizi tadi Nah, kalau itu misalnya di manusia gitu ya. Kalau ini benar, kan benar, untuk benar. tanaman. Oke, kena benar. Ya kayak gitu Bang. Betul-betul. Jadi kalau misalnya di manusia mah gak bakal stunting lah gitu ya. Nah, itu kayak gitu. Betul. Wah mantep nih kalau misalnya ya ke depan ya pastilah ke depan kan ilmu sains semakin berkembang. Ya, Inovasi-inovasi tentang teknologi pertanian atau ilmu pertanian ini semakin meningkat lah tarafnya gitu ya. ya. Ya pastilah ke depan kan perlu aksi-aksi ya, gerak-gerak nyata lah di pertaniannya kayak gimana ya, implementasinya gitu ya. Mungkin ke depan kalau misalnya sistem atau ya pola ini diterapkan, itu pasti apa aja sih keuntungannya selain mengenjot produktivitas dan sebagainya gitu Bang? Itu berpengaruh ke kualitas dan sebagainya, ada nggak sih? Kalau hemat saya ya Bang, itu nantinya sustainable sih Bang. Lebihnya ke sustainable. Berkelanjutan. Berkelanjutan gitu. Untuk produktivitasnya berarti Iya, ya. Kalau misalnya gitu. panen sekarang 2 ton, ya Itu bisa kita bisa terus memastikan 2 ton yang kedepannya. akan datang gitu. Oke. Meskipun Oh, iya, betul. di luar cuaca lah gitu ya Bang, tapi tapi setidaknya itu akan terus-terusan kayak gitu, seperti itu. Oke. Berarti salah satu problem di pertanian tuh bisa terselesaikan dengan ini salah Iya. satunya ya. Iya. Tentang produktivitas yang kadang segini 2 ton, kadang kedepannya 1 ton gitu Iya. ya. Kalau misalnya sistemnya seperti itu ya bisa seimbang lah ya. Iya. Ini contohnya aja di pertanian yang kayak hidroponik lah kayak gitu Bang. Itu kan unsur haranya tuh terkontrol semua gitu. Oh iya. Itu kan ada penurunan tapi nggak signifikan gitu. Iya. Umumnya produktivitasnya itu sama lah gitu dari tiap musimnya. Ya gitu. bisa minimalisir kali ya. Iya, Dan terprediksi. Iya, estimasinya ada gitu ada ya. lah gitu, beda Oke, dengan yang di lapangan kayak gitu. Ah. Karena kenapa di lapangan seperti itu dia di luar cuaca lah kayak gitu, karena sistem pemupukannya juga beda lagi dengan yang di hidroponik. Nah, alangkah baiknya apabila nanti misalkan petani terus mengikuti pola yang pemberian atau pengaplikasian pupuknya itu sama seperti yang di hidroponik, itu nggak akan jauh lebih berbeda. Oke. Nah Bang, kalau misalnya kayak gitu untuk sekarang apa ya sebutannya pupuk itu? Pupuk, nutrisi atau nutrisi ya? Nutrisi lah ya. karena lebih lengkap lah Lebih gitu. lengkap ya.
Iya. Nah, terus sekarang kebanyakan bahan-bahannya apa tuh bang? Organik, anorganik atau apa tuh? Hybrid mungkin? Hybrid lah. Hybrid. Biasanya hybrid. Oh gitu. Ya, eh, apa mungkin adalah yang apa food grade lah kayak gitu, ada yang Food kayak grade. gitu. Tapi eh, masih belum banyak diketahui lagi gitu. Cuman yang umumnya yang sekarang udah banyak digunakan mungkin yang hybrid itu gitu. Ada yang organik tapi enggak organik semua gitu. Ada yang satu bahannya yang enggak, bukan bukan enggak organik tapi non organik lah kayak gitu. Oh, jadi ada dua bahan misalnya ini dari kimia murni misalnya Ya, gitu ya nah bang, itu, mineral mineral murni murni. ya, Nah, yang itu satu mineralnya yang diproduksi lagi kali ya diproduksi bang lagi dengan gitu. bahan-bahan yang lain. Ya, Jadi sistemnya itu pupuk-pupuk yang hybrid gitu ya hybrid bang. lah. Oh, oke 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 oke. Tapi kalau misalnya pemupukan yang hybrid itu bakal merusak tanah atau sistem kehidupan di tanah nggak sih? Ah, Atau perlu tambahan apa lagi nih bang biar misalnya kita pakai si pupuk hybrid ini kan ada ya, kimianya ya, tapi kita bisa menjaga si keadaan di tanah, mau itu mikroorganismenya, mikroba dan sebagainya. ya. Nah, itu perlu lah. Itu perlu kan, karena enggak namanya tuh eh penyerapan unsur hara juga ada yang dibantu oleh mikroorganisme Ya. gitu. Oh, Kayak nitrogen itu kan ada yang dibantu. fiksasi. Iya, nah fiksasinya Oke. itu kan mikroorganisme. Nah, Betul. nggak menutup kemungkinan kita juga tambahkan, lebih baiknya ditambahkan lagi yang seperti itu. Gitu. Kayak probiotik, ibaratnya probiotik buat tanah. Nah, probiotiknya Jadi lah kayak gitu. di samping kebutuhan nutrisinya yang 13 ini terpenuhi, tapi kita Iya. tambahkan lagi probiotik Iya, untuk menjaga keberlangsungan ekosistem di tanah. iya. Oh, oke Kayak oke gitu. oke. Mungkin itu lebih apa ya? Komplit lagi lah, Bang. Lebih komplit lagi ya Lebih komplit. Iya. sistemnya ya. Jadi bisa dikatakan kalau udah sehat di preventif lagi gitu kan, bisa dikatakan Oke, seperti oke. itu. Oh, ibaratnya kalau misalnya dikutip dari sistem sustainable itu ada yang 3P ya, people, planet, sama price. Jadi Iya. people-nya tetap terjaga dengan pola ekonomi dan sebagainya, planetnya, ekosistemnya terjaga, Terjaga, iya. termasuk yang tadi yang produktivitas tentang price itu Iya. kan, itu bisa terjaga dan setiap apa namanya bang? Musim lah, Setiap antar musim. Ya, antar Setiap musimnya itu bisa diestimasikan. Nah, ya, Oke oke oke. gitu Oke. sih, Bang. Keren sih kalau misalnya hal-hal ini sistem yang kayak gini diterapkan di pertanian kita Ya, ya bang, khususnya. iya. Enggak tuh kemungkinan gamblingnya sedikit lah kalau hemat saya lah kayak gitu. Karena umumnya harga yang ataupun ketersediaan sayur di pasar itu karena naik turunnya produktivitas kayak gitu. Oh, supply demand-nya itu. Supply demand-nya, Oh, iya. Oh, berarti kalau misalnya kayak gitu permasalahan yang naik turun quantity ya bisa supply lah gitu ya. Iya, Itu bisa terminimalisir dan malahan ke depan kita fokusnya bisa jadi fokus kualitas. fokus ya kan? kualitas, iya. Kalau misalnya kuantitinya terjaga, fokusnya Ya. di kualitas. Kualitas. Keren banget Kayak sih. gitu sih. Ini salah satu apa ya ilmu yang emang bisa diterapkan di pertanian, Ya, tapi dampaknya juga besar juga, besar bagi masyarakat luas dan petani juga enggak Iya. itulah minimalisir kerugian lah kayak iya, gitu, Bang. betul. Gitu. Keren. Bisa dicoba nih bang. Nanti Boleh. kita banyak. Iya, Atau abang udah nyobain? sekarang udah mulai menerapkan kayak gitu. Kalau gue sendiri dulu pernah sih nerapin, cuma beberapa kali ke petani ya belum bisa seberlanjut itu Iya. untuk menerapkannya. Karena gini, Bang, yang saya lakukan sekarang itu bisa menerapkan hal tersebut karena ada permintaan yang dari supplier itu mintanya kuantitas, kontinuitas gitu, Bang. Iya. Dan kualitas juga. Nah, umum banyaknya itu supplier minta seperti itu. Itu kan harus menuntut
kita gimana caranya supaya tetap terpenuhi dari segi kualitas, kuantitas gitu, dan kontinuitasnya kayak gitu. Ya, komitmennya di situ. Di situ. Jadi kita terpaksa gitu. Kita terpaksa harus mengikuti itu supaya bisa bertahan di market tersebut, begitu, Bang. Betul. Ya. Betul. Yalah, kalau istilah bisnis ya minimal ada istilah bisnis yang tadi Abang katakan kan. Ya. Ada yang 4 itu kan. Ya. Selain kuantitas terjaga, kualitas terjaga, kedepannya kan bisa kontinuitas. Tapi kadang yang sering dilupakan itu yang satu lagi Bang, yang komitmen itu. Nah, komitmen ya benar. Padahal kan yang komitmen itu benar-benar apa ya, ibaratnya kalau nyawanya lah Bang. Ya, Karena kalau misalnya komitmen itu bisa dipegang, itu komitmen ini bukan cuma komitmen dalam hal bidang bisnis menurut gue ya Bang, hemat gue ya. Itu komitmennya lebih ke komitmen dia untuk memperlakukan si mitra bisnis, partner bisnis, atau komitmen dia untuk menjaga kualitas, kuantitas, kan itu ya Bang, menurut gue sih gitu. Dan ya di pertanian yang pengalaman gue ya Bang, selama gue di pertanian bareng-bareng sama yang lain, ya faktor itu sih yang agak kurang dijaga. Tapi mungkin ya lingkungannya juga gitu. Lingkungan juga kan pasti berpengaruh. Kalau misalnya yang bisnis yang lain, gue pernah kerja di luar bidang pertanian. Gue lihat sih ya lingkungan bisnisnya emang terjaga untuk kebutuhan dan sebagainya, tentang kemajuan bisnis atau apa-apa tuh ada gitu. Tapi misalnya kalau misalnya hal-hal itu diterapkan di pertanian, bisa jadi pertanian juga punya sistematika bisnis yang seperti itu sih. Benar juga sih, emang komitmen ya yang sangat kayak sepele tapi dampaknya luar biasa lah. Betul. Sepele itu sepele katanya aja sih Bang. Betul. Komitmen aja kayak gitu, tapi realisasinya luar biasa. Ya kalau misalnya dia enggak disiplin dengan apa yang dia katakan, tapi kan itu balik lagi ya, yang dibilang tuh itu kan bisa jadi komitmen ya. Dan setiap apa yang dilakukan kan harus bertanggung jawab juga gitu ya. Benar. Kalau misalnya hal-hal yang seperti itu dia tetap pegang disiplin situ, yang kalimat yang sering disepelekan ya komitmen kan istilah kata mas sepele lah gitu ya. Apa sih komitmen gitu, tulisan doang gitu. Tapi pas dijalanin kalau benar-benar disiplin, gak ada yang gak mungkin. Pasti bisa gitu. Pasti. Asal kontrolnya ya tetap dalam diri sendiri kan, hal yang kayak gitu ya Bang. Iya. Menarik nih Bang. Oke lah, next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Bang. Boleh.